Halo semuanya, dalam video ini kami dari kelompok 5 kelas MPKTD akan mempresentasikan PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa yang telah kami rancang. PKM yang kami rancang merupakan bisnis project yang berjudul Cafe Buku. Sebelumnya, kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Feriska Mutia. Selanjutnya ada teman saya, Raihan Andika, Alexander Bagas, Ivana Gladys, Gani Akbar, dan Khaira Safa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Belanja online telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan pergerakan, belanja online menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Melihat tren ini, kami ingin menciptakan platform jual beli buku bekas online yang khusus memenuhi kebutuhan mahasiswa. Platform ini memungkinkan mahasiswa mencari buku dengan harga yang terjangkau, membandingkan harga dari berbagai penjual, dan menjual buku bekas yang tidak lagi mereka perlukan. Dalam era digital ini, platform ini menjadi solusi praktis untuk memudahkan akses terhadap buku dengan harga yang terjangkau, sehingga mendukung efisiensi dan ekonomi pendidikan mahasiswa. Selanjutnya, ada pun beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus utama kami dalam perencanaan kegiatan ini. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi keterbatasan akses dan memastikan akses yang mudah bagi pengguna dalam mencari buku bekas dengan harga yang terjangkau. Kemudian, bagaimana membuat sebuah wadah khusus yang efisien untuk penjual dan pembeli buku bekas agar dapat berinteraksi dan melakukan transaksi dengan mudah. Dan yang terakhir, adalah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu yang ingin menjual buku bekas mereka, sehingga mereka dapat memperoleh nilai dari buku yang tidak mereka perlukan lagi. Tujuan kegiatan dari dibentuknya platform jual beli buku bekas online adalah untuk menciptakan sebuah wadah yang memudahkan transaksi jual beli buku bekas secara online. Platform ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam menemukan, membeli, dan menjual buku bekas dengan cepat dan efisien. Melalui platform ini, pengguna dapat menemukan buku yang mereka cari dengan lebih mudah, memperluas akses ke koleksi buku bekas yang tersedia, dan menawarkan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan buku bekas yang tidak lagi mereka perlukan. Luaran yang diharapkan dari usaha ini berupa platform yang mempertemukan penjual dan pembeli buku pre-love, di mana kami akan menarik komisi dari transaksi yang terjadi. Selain menjual buku fisik, kami juga berharap ke depannya dapat menyediakan layanan e-book database. Manfaat dari dibentuknya platform ini diantara lain adalah memberi aksesibilitas terhadap buku, membuka peluang bisnis tambahan karena tiap orang mendapat kesempatan untuk menjual buku mereka, dan diharapkan dapat mengurangi produksi sampah karena tidak harus membeli buku baru dan tidak harus membuang buku lama secara sia-sia. Untuk segmentasi pasarnya sendiri, kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan dan profesi yang terdiri dari pelajar mahasiswa dan profesional. Yang kedua yaitu demografi yang berdasarkan kepada usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Dan yang ketiga berdasarkan kategori buku yang terdiri dari buku akademik, buku fiksi, dan buku non-fiksi. Kami telah menghitung biaya pembuatan dari platform itu sendiri. Jika menggunakan jasa profesional, berkisar di harga 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Jika membuat sendiri, sebagaimana yang terlihat pada tabel dalam slide, maka didapatkan biaya termurah sebesar 976.000 dan biaya termahal sampai dengan 10.445.000. Untuk biaya tetap dalam 1 bulan, terdapat biaya maintenance server sebesar 750.000 hingga 1,5 juta rupiah, biaya sewa tempat sebesar 1 juta rupiah, dan biaya pegawai sebesar 2 dikali 5.500.000, atau total biaya dari biaya tetap itu sendiri sebesar 12.750.000 hingga 17 juta rupiah. Untuk biaya variabel sendiri, terdapat biaya pemasaran sebesar 4 kali promosi dikali 500.000 per 1 kali promosi dengan total sebesar 2 juta rupiah dan biaya pengembangan sebesar 1 juta rupiah per pengembangan. Maka total dari biaya variabel itu sendiri sebesar 3 juta per bulan. Untuk estimasi dari total pendapatan per bulan, kami telah melakukan forecasting dengan melihat dari beberapa sumber pemasukan. Yang pertama dari pemasukan komisi sebesar 2 juta per bulan, selanjutnya ada iklan 30 juta per bulan, selanjutnya ada anggotaan premium sebesar 500.000 per bulan, dan terakhir ada lelang sebesar 500.000 per bulan, dengan total pendapatan per bulan sebesar 33 juta rupiah. Proses pemasaran. Dalam memasarkan layanan yang kami buat, kami merencanakan beberapa proses pemasaran. Yang pertama yaitu branding. Untuk membuat branding yang kuat untuk bisnis kami, hal yang perlu dilakukan seperti memilih nama yang unik dan mudah diingat, serta desain logo yang menarik. Yang kedua, ada saluran penjualan. Hal yang penting untuk memasarkan layanan kami adalah melalui saluran penjualan yang akan digunakan. Kami menjual buku bekas secara online melalui platform e-commerce seperti situs web. Kami juga berencana menjual buku bekas melalui event atau bazar dengan metode scan barcode dan beli. Kode barcode yang di-scan oleh pelanggan akan langsung mengarah ke web kami sehingga pelanggan dapat langsung melihat koleksi yang kami jual dan membeli lewat ponsel mereka masing-masing. Yang ketiga, ada pemasaran konten. Untuk mempromosikan bisnis dan menarik minat pelanggan di era digital ini, kami menggunakan media sosial untuk membagikan konten-konten menarik, gambar-gambar buku, dan berinteraksi dengan audiens. Yang terakhir, ada kemitraan dan kerjasama. Menjalin kemitraan dengan fakultas lain, universitas lain, hingga komunitas buku lokal, kami berencana menawarkan program afiliasi kepada mereka atau menjalin kerjasama untuk saling mempromosikan. Dengan membangun kemitraan yang kuat, kami dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memperluas jaringan bisnis. Selanjutnya mengenai proses transaksi produk. Terdapat beberapa metode transaksi yang dapat digunakan dalam bisnis jual beli buku bekas kami. Berikut adalah beberapa ide metode transaksi yang akan kami terapkan. Yang pertama adalah transfer bank. Setelah harga jual buku bekas disepakati, kami akan menyediakan nomor rekening bank yang sudah tertulis di web saat akan melakukan pembayaran. Pelanggan dapat melakukan transfer ke rekening kami dan bukti transfer akan otomatis terkonfirmasi jika berhasil membayar. Setelah pembayaran diterima, buku dapat dikirim atau diambil oleh pelanggan. Yang kedua ada melalui pembayaran elektronik. Dalam era digital, banyak pelanggan yang lebih memilih pembayaran dengan uang elektronik. Kami juga menerima pembayaran melalui aplikasi atau platform pembayaran uang elektronik seperti GoPay dan OVO. Metode pembayaran ini kami gunakan untuk mempermudah penjual atau pembeli dalam melakukan transaksi.
Yang terakhir yaitu proses pengiriman produk. Dalam proses pengiriman produk, kami akan menerapkan SOP yang harus dipatuhi oleh semua seller. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan paket. Tahap pengemasan paket adalah tanggung jawab penjual dan bukan pekerjaan layanan kami. Kami hanya memastikan penjual menggunakan bahan kemasan yang cukup, seperti kantong plastik, kardus, atau bungkus bubble wrap untuk melindungi buku dari benturan dan kerusakan saat dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu pemilihan jasa kirim. Pemilihan jasa kirim sudah disediakan oleh layanan kami, sehingga penjual atau pembeli tinggal memilih jasa kirim yang diinginkan pada website. Kami berencana untuk menyediakan jasa kirim yang sudah terbilang aman, seperti JNT Express, Si Cepat, dan Gosen Same Day untuk pelanggan yang ingin paketnya langsung sampai pada hari itu juga. Setelah paket terkirim, kemudian kami akan memberikan nomor resi kepada pelanggan sehingga mereka dapat memantau status pengiriman buku mereka. Hal ini memberikan transparansi dan memberi pelanggan keyakinan bahwa buku mereka dalam perjalanan dengan aman. Untuk membangun bisnis kafe buku, kita memiliki peran penting dalam menentukan proses web development. Berikut merupakan beberapa langkah yang dapat membantu dalam menentukan proses web development untuk bisnis kafe buku. Yang pertama ada tujuan dan kebutuhan, di mana kita meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, atau memberikan informasi kepada pelanggan. Yang kedua ada anggaran dan sumber daya, di mana kita menentukan sumber daya yang dapat dialokasikan, termasuk apakah akan menggunakan tim internal atau mengontrak pihak ketiga. Yang ketiga ada penelitian dan inspirasi, di mana kita melakukan penelitian tentang tren dan praktek terbaru dalam desain dan pengembangan situs web untuk industri kafe dan bisnis sejenis. Yang keempat ada identitas merek, di mana kita mempertimbangkan identitas merek kafe buku dan bagaimana ingin mencerminkannya dalam desain dan pengembangan situs web. Yang kelima ada tahap pengembangan. Ini termasuk tahap perencanaan, desain, pengembangan front end, pengembangan back end, integrasi, pengujian, peluncuran, dan pemasaran online. Yang keenam ada kolaborasi dan komunikasi, di mana kita memastikan berkolaborasi secara efektif dengan tim pengembang atau pihak ketiga yang terlibat dalam pengembangan situs web. Yang ketujuh ada fitur dan fungsionalitas, di mana kita membuat daftar fitur dan fungsionalitas yang penting bagi bisnis kafe buku. Dan yang terakhir yang kedelapan ada perbaikan dan pemeliharaan, di mana pengembangan situs web adalah proses yang berkelanjutan. Untuk anggaran biaya yang diajukan berdasarkan proposal kami mengajukan total pendanaan sebesar 15 juta rupiah yang dibagi mendalam berdasarkan 3 jenis pengeluaran. Yang pertama pembuatan web sebesar 12 juta rupiah, dua biaya perjalanan sebesar 2 juta rupiah, dan terakhir laporan materai dokumentasi komunikasi dan publikasi sebesar 1 juta rupiah. Untuk rencana kegiatan yang akan kami lakukan, yang pertama adalah proses pembuatan yang akan dilakukan dan diselesaikan pada bulan pertama. Selanjutnya ada operasi dan pemasaran yang akan dilakukan dan diselesaikan pada bulan kedua. Dan terakhir ada pembuatan laporan dan pemaparan hasil produk yang akan dilakukan dan diselesaikan pada bulan ketiga. Setelah kita mendengarkan pemaparan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa proyek bisnis kafe buku ini bertujuan untuk menciptakan sebuah platform jual beli buku aplikasi online yang khusus memenuhi kebutuhan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Platform ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi mahasiswa dalam mencari buku dengan harga yang lebih terjangkau, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjual buku-buku bekas yang tidak mereka perlukan lagi, sehingga membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Demikian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.